Saudara-saudari yang terkasih, kita jumpa lagi dalam Pelita Hati di Honian Channel hari ini, Sabtu 3 Mei 2025, Pesta Santo Filipus dan Santo Yakobus Rasul. Bersama Saromo Thomas Suratno SC dari komunitas SC Teluk Betung, Bandar Lampung, mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, yakni firman Tuhan yang tersurat dalam Injil Yohanes, bab atau pasal 14, ayat 6 sampai dengan ayat 14. Pada suatu ketika, Yesus berkata kepada Filipus, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku. Jika kamu mengenal Aku, pasti kamu juga mengenal Bapa-Ku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia." Kata Filipus kepadanya, "Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup untuk kami." Kata Yesus kepadanya, "Telah sekian lama Aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal Aku. Barang siapa telah melihat Aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, 'Tunjukkanlah Bapa itu kepada kami'? Tidak percayakah engkau bahwa Aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam Aku? Apa yang Aku katakan kepadamu, tidak Aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam Aku, Dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa Aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam Aku, atau setidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang Aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab Aku pergi kepada Bapa, dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, Aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, Aku akan melakukannya." Saudara-saudari yang terkasih, sehubungan dengan pesta Santo Filipus dan Yakobus Rasul, saya berani mengatakan bahwa hidup terpanggil sebagai seorang rasul itu berarti hidup dan bertindak mengikuti Yesus, yang tidak lain adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Sebagai orang yang beriman kepada Yesus Kristus, entah secara formal maupun informal, berarti memiliki tugas perutusan untuk merasul, menghayati dimensi kerasulan dalam cara hidup dan cara bertindak setiap hari dimanapun dan kapanpun. Berjalan melalui jalan yang telah ditempuh oleh Yesus, hidup dan bertindak sesuai dengan kebenaran-kebenaran yang disampaikan atau diajarkan oleh Yesus, dan seterusnya. Berjalan melalui jalan yang telah ditempuh oleh Yesus berarti menelusuri Via Dolorosa, jalan penderitaan atau kesengsaraan untuk menuju ke kemuliaan, kebahagiaan, dan keselamatan sejati selamanya. Sekali lagi saya katakan bahwa kesengsaraan atau penderitaan yang lahir dari kesetiaan dan ketaatan pada panggilan dan tugas perutusan adalah jalan keselamatan dan kebahagiaan sejati. Maka ketika harus menderita atau sengsara karena kesetiaan dan ketaatan tersebut, hendaknya tetap ceria, tegar, dan tabah. Karena dengan demikian kita pasti mampu mengatasi atau melewatinya. Saudara-saudari yang terkasih, kebenaran-kebenaran yang disampaikan atau diajarkan oleh Yesus telah direfleksikan dan dibukukan ke dalam kitab suci yang kita miliki saat ini. Maka hendaknya jika kita memiliki kitab suci, sungguh dibaca dan direnungkan. Demikian pula kami ingatkan untuk membaca dan memahami aneka tulisan perihal iman, antara lain katekismus, dokumen-dokumen Vatikan II, hukum gereja, dan seterusnya. Karena di dalamnya diuraikan aneka kebenaran yang berguna untuk keamanan dan kebahagiaan hidup kita masa kini maupun kelak ketika kita dipanggil Tuhan. Seperti yang dikatakan oleh Santo Paulus, dan sekarang, saudara-saudara,
Aku mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu dan yang kamu terima dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Oleh Injil itu kamu diselamatkan, asal teguh berpegang padanya, seperti yang telah kuberitakan padamu. Kecuali kalau kamu telah sia-sia saja mencari percaya. 1 Korintus 15 ayat 1 sampai dengan 2. Injil telah ditulis dan disebarluaskan sejak 2000 tahun lalu dan sampai kini masih up to date. Terus-menerus dibaca, direnungkan, diuraikan, dan dengan rendah hati dihayati dalam cara hidup dan cara bertindak setiap hari. Sejarah telah membuktikan bahwa mereka yang sungguh percaya pada Injil hidup bahagia, damai sejahtera, dan aman selama-lamanya. Bahkan, nama-nama mereka dikenang oleh orang di kemudian hari. Misalnya, dipakai sebagai nama baptis, dijadikan pelindung karya atau organisasi, dan seterusnya. Maka marilah kita hidup dan bertindak dengan pedoman atau pegangan Injil. Saudara-saudari yang terkasih, hidup dan bertindak berpegang atau berpedoman pada Injil ketika kita harus menghadapi gelombang kehidupan yang dahsyat. Kita tetap teguh berdiri, tak tergoyahkan oleh aneka godaan atau rayuan setan yang menggebu-gebu. Kita dapat belajar dari atau meneladani Yesus yang tetap tegar, tabah, sabar, dan tenang dalam menghadapi aneka cemoohan, ejekan, dan aneka perlakuan kasar dan keras yang menyakitkan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Allah, curahkanlah Roh Kudus-Mu senantiasa ke dalam hidupku, sehingga aku dapat menjadi rasul-rasul-Mu yang menjalankan pewartaan Injil dalam hidupku. Amin. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.